Ini yang kita bahas yaitu tentang data dan informasi. Mohon disimak betul ya, agar nanti tidak bingung saat penerapan pada sistem informasinya. Jadi, yang pertama kita akan mengenal tentang data. Data adalah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah. Kemudian, yang terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Data dapat berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara, atau tanda-tanda yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi. Jadi, intinya data itu adalah bahan mentahnya. Nah, sekarang kalian tahu, ini kira-kira apa ini? Ini merupakan stabilo ya, kalau menurut kalian. Gambarnya stabilo. Nah, ini merupakan data. Kemudian bagaimana cara mengolahnya data ini menjadi sebuah informasi? Yaitu dengan cara membentuk suatu kalimat atau paragraf. Benda ini merupakan stabilo yang berfungsi untuk meng-highlight atau menggaris kata-kata penting yang ada pada buku catatan. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan dari informasi. Kalau data, ini stabilo, itu sudah. Tapi kalau sudah dijadikan data, stabilo ini berwarna orange. Nah, seperti itu. Itu ada penjelasannya, itu merupakan suatu informasi. Kemudian ketika kalian lihat contoh di sini, ini angka apa? Huruf D. Ini A, ini T, ini A. Nah, ini adalah data karena apa? Huruf ya, D. Tapi ketika ini sudah menjadi kata, menjadi kalimat, itu merupakan suatu informasi. Sampai sini sudah paham apa masih bingung? Gimana? Kemudian ini, data ya. Data tidak memiliki makna apapun. Ya, jadi tidak ada maknanya. Data dapat berbentuk angka fakta, rincian, dan juga segala bentuk pengamatan empiris atau observasi dari wawancara terhadap suatu peristiwa. Jadi seperti rangkuman kalian ketika kalian mewawancara, itu data. Bagi orang awam, data tidak dapat dipahami maksudnya. Jadi ketika orang awam melihat data kalian, misalnya ini angka 4, 5, 2, tidak ngerti apa itu maksudnya. Itu adalah data. Data mempunyai lingkup lebih detail dan bersifat teknis. Istilahnya apa? Seperti koma dan lain-lain seperti itu. Jadi misalnya angka apa? Dua angka di belakang koma. Nah, itu data. Tapi tidak menjelaskan detailnya itu seperti apa. Nah, seperti ini gambar apa? Orang terjatuh. Ini adalah gambar. Gambar ini adalah data. Ketika kalian menceritakan dari gambar ini, ada seseorang terjatuh di atas aspal, kemudian kepalanya terbentur, nah pada jam 3 sore sehingga dia dilarikan ke rumah sakit. Nah, hal seperti itu yang sangat detail itu, itulah yang disebut sebagai informasi. Nah, jadi informasi adalah dongengnya, penjelasannya dari suatu fakta tadi. Paham? Sampai informasi? Ya. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Ini kemudian informasinya ya. Informasi sudah memiliki suatu makna tertentu. Informasi adalah data yang sudah diolah dengan menggunakan beragam teknik tertentu. Seperti kalian mendaftarkan suatu pasien, pasien tersebut memiliki riwayat penyakit. Nah, riwayat-riwayat tersebut adalah data, data-data ya. Kemudian diolah menjadi apa? 10 penyakit terbanyak. Misalnya dari Dinas Kesehatan meminta laporan 10 penyakit terbanyak dari suatu rumah sakit. Nah, kemudian disajikan data tersebut. Setelah diolah, itulah membentuk informasi. Jadi, informasi 10 penyakit terbanyak itu terbuat dari data pasien tadi.
Bagi orang awam, ketika membaca suatu informasi, maka mereka sudah mampu memahami arti dari informasi tersebut. Jadi orang awam itu kalau sudah dijelaskan pasti paham. Tapi kalau data tadi, data itu kan tidak ada penjelasannya. Jadi banyak kode-kodenya, sandi, dan lain-lain. Jadi orang awam tidak selalu paham dengan arti data tersebut. Kemudian informasi biasanya menjelaskan sesuatu. Informan ya, menjelaskan. Nah, seperti itu. Kemudian informasi menghasilkan penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Tujuannya ada informasi, yaitu untuk mengambil keputusan. Jadi seperti 10 penyakit terbanyak tadi, ditampilkan ya. Ketika sudah ditampilkan datanya, menjadi informasi, sudah diolah, sudah matang. Tadi data kan mentah, diolah, sudah matang menjadi suatu informasi, barulah dapat diambil keputusan. Ternyata dari 10 penyakit terbanyak itu, yang mengalami data lonjakan terbanyak, yaitu data diabetes, seperti itu misalnya, DM ya. Nah, berarti apa? Untuk pengambilan keputusan, misalnya dilakukanlah sebuah penyuluhan, dilakukan informasi dari seperti pembuatan brosur, pembuatan apa semacam itu dari berbagai macam rumah sakit, dari berbagai puskesmas untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa pola makan yang sehat seperti ini, seperti itu. Sebentar ya, saya admit dulu teman-teman kalian. Nah, kemudian sini. Contoh data. Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, misalnya. Penyakit terbanyak tahun 2015 merupakan penyakit jantung. Banyak jurusan Universitas Negeri Malang. Rata-rata tertinggi diraih kelas 4. Ketika kalian membaca seperti ini, kan tidak detail ya. Apa itu Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan? Kan seperti itu ya. Masih bertanya lagi. Penyakit terbanyak merupakan penyakit jantung. Kok bisa ya pada tahun itu? Nah, masih ada pertanyaan lagi. Banyak jurusan Universitas Negeri itu. Banyak itu banyak yang seperti apa? Nah, rata-rata tertinggi diraih kelas 4. Kok bisa? Nah, masih ada pertanyaan. Tapi ketika kalian sudah dirubah jadi data menjadi suatu informasi, nah contohnya seperti ini. RSUD Kanjuruhan tadi. RSUD Kanjuruhan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Malang yang terletak di Jalan Panji nomor 100 ya, Panggung-Rejo, Kecamatan Kepanjen. Nah, misalnya yang memiliki layanan klinik, THT, objin, bedah plastik, paru, dan lain-lain. Nah, jadi detail, oh berarti RSUD Kanjuruhan itu letaknya di Kepanjen, di Malang, Jawa Timur. Nah, seperti itu. Kemudian, pada tahun 2015, jantung menjadi jenis penyakit yang paling banyak menggunakan pemanfaatan JKN. Saat itu sebanyak, nah totalnya ini, kemudian kunjungan RITL-nya, totalnya ini juga, nah detail, jadi ada penjelasannya dari penyakit jantung tadi. Itu sudah diolah menjadi suatu informasi. Ini informasi yang berbentuk suatu paragraf. Nah, tapi kalau sudah berbentuk menjadi tabel, nah seperti ini, kalkulasi ini, diagram, nah seperti ini. Jadi data yang dirubah menjadi tabel contohnya seperti ini. Daftar nama jurusan di Universitas Negeri Malang. Nah, ketika tadi bilang banyak, banyak itu apa saja? Nah, misalnya disebutkan, ini nggak mungkin ya saya sebutkan semuanya di semua jurusannya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi, mentranslate dari data menjadi suatu informasi. Seperti ini caranya. Kemudian, dari rata-rata tadi. Nah, ini. Rata-rata tertinggi diraih kelas 4. Nah, informasinya seperti apa? Seperti ini. Kelas 1, rata-ratanya 70,5. Kelas 2, 60,5. Kelas 3, 79. Sudah kelihatan ya di sini yang tertinggi adalah kelas 4-nya. Nah, jadi diagramnya sudah menunjukkan dia yang paling tinggi. Ini dia pada
peringkat yang pertama yaitu di kelas 4. Paham nggak kira-kira sampai menjadi sebuah informasi seperti ini? Coba diaktifkan mic-nya. Paham. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Kemudian kalau sudah memahami tentang data yang sudah dirubah informasi, nah ini. Jadi data itu berbeda dengan informasi, ini bedanya ya. Ketika kalian melihat suatu data, ini ada 1,3, 1,4, 1,5, 1,7. Wah, ini berarti bilangan desimal ini, koma-koma seperti itu ya. Ternyata ketika diproses menjadi sebuah data, perhitungan rata-rata penjualan dalam kuartal terakhir. Jadi informasi yang didapat dari data itu apa? Rata-rata penjualan dalam kuartal terakhir sebanyak 1,3 miliar. Oh, ternyata ini bukan desimal, tapi ini adalah miliar. Nah, seperti itu. Jadi, apa yang ada pada data, jika belum diproses menjadi suatu informasi, terkadang itu masih menjadi ambigu. Ya, seseorang tidak sepenuhnya paham betul dengan maksud data tersebut. Nah, kemudian kualitas informasi itu seperti apa? Harus akurat, tepat waktu, relevan. Nah, kalau akurat seperti apa? Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bias. Jadi informasi itu nggak boleh sifatnya yang ragu-ragu, menyesatkan. Nah, yang tidak pasti itu tidak boleh. Jadi informasi itu harus bebas dari hoax ya. Kemudian akurat, bahwa informasi harus mencerminkan maksudnya. Kalau masih nggak akurat, berarti itu masih berbentuk dalam data. Kemudian tepat waktu. Jadi informasi yang disampaikan oleh pembawa berita ke penerima itu harus tepat waktu. Jangan yang sudah dahulu kala kemudian dijadikan suatu informasi. Itu namanya sejarah. Beda dengan informasi. Jadi informasi itu yang diinfokan secara real time. Ya, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Misalnya kalian mau menjelaskan 10 penyakit terbanyak, ternyata data yang diambil adalah tahun 2010. Nah, itu kan sudah basi, sudah nggak sesuai dengan yang diinginkan untuk pengambilan keputusan. Kemudian relevan, maksudnya seperti apa? Informasi harus mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi untuk setiap orang satu dengan yang lainnya adalah berbeda. Nah, jadi gini, misalnya kalian ya, ketika mau memberikan suatu informasi yang relevan, yang seperti ini. Kalian berada di Setia Malang. Katakanlah kalian sekarang ada berada di depannya pom bensin. Kemudian ada orang mendatangi kalian. Mas, Mbak yang cantik, maaf mau tanya. Saya itu dari Blitar, saya pengen ke UIN Malang atau ke Brawijaya gitu. Di mana ya tempatnya? Alamatnya di mana? Kebetulan saya enggak bawa HP saya ketinggalan jadi nggak bisa buka Google Map gitu kan. Kemudian kalian itu menyampaikan suatu informasi. Oh iya, UIN Malang, Brawijaya berada di jalan, misalnya Veteran, kemudian ada yang bilang di jalan apa itu? Sumbersari ya. Nah, kalau kalian menyebutnya seperti itu kan masih bias. Nah, tapi kalau kalian menyebutkan dengan sedetail mungkin, di jalan ini nomor sekian, di depannya ini, misalnya Brawijaya, itu nanti depannya banyak tamannya, kemudian depan SMP berapa, nah seperti itu, depan SMA berapa, kan detail ya, kalian kalau sudah detail seperti itu berarti relevan. Tapi kalau tidak relevan bagaimana? Mas, Mbak yang cantik, di mana ya Brawijaya itu? Di mana Setia Malang? Di mana misalnya UIN Malang? Jawabannya apa? Wah, saya itu taunya yang
gimana ya, pokoknya gambarnya itu besar, kampusnya itu besar, tapi saya itu biasanya jalan-jalan di depannya, tapi saya itu nggak tahu, saya itu biasanya sama teman saya lah. Itu kan berarti sudah nggak relevan dengan informasi yang diinginkan oleh penerima. Nah, yang tidak nyambung. Jadi misalnya ada orang bertanya Brawijaya, kalian jawabnya UMM. Nah, itu sudah tidak relevan. Paham ya? Saya kira gampang sekali kok tentang data ini. Nah, setelah memahami data dan informasi, kita akan tahu tentang sistem informasi. Nah, sistem informasi yaitu kalau menurut Yakub ya, merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan aliran informasi. Kemarin sudah belajar komponen ya. Jadi komponen-komponen yang terhubung menjadi satu kesatuan yang memiliki tujuan tertentu, memiliki maksud tertentu, ada goal yang ingin dicapai. Nah, itu merupakan suatu sistem. Nah, sedangkan sistem informasi hampir sama, yaitu komponen seperti ini. Nah, kemudian sistem informasi merupakan perangkat prosedur yang terorganisasi, sistematik bila dilaksanakan akan menyediakan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan keputusan. Jadi sistem informasi ini ada beragam macam ya, berbagai macam ya. Mulai sistem informasi yang sifatnya data begitu saja, ada yang sampai pengambilan keputusan. Contoh sistem informasi pengambilan keputusan seperti apa? Jadi misalnya mau penerimaan karyawan di suatu perusahaan. Nah, suatu perusahaan itu tidak mungkin mengambil, oh mana sih yang terbaik, mana yang terpinter, mana yang tercerdas, mana yang tercepat. Tidak seperti itu dalam mengambil suatu karyawan. Jadi perusahaan itu bukan hanya melihat dari misalnya seperti ini. Itu perusahaannya adalah perusahaan tekstil, ya. Jadi membuat kain. Otomatis kan yang dibutuhkan di departemen produksi. Kalau di departemen produksi berarti yang dicari karyawannya seperti apa karakternya? Yang cekatan, yang badannya besar, yang kuat ya. Intinya yang mempunyai kekuatan fisik. Terus kemudian kecerdasannya bagaimana? Tidak terlalu dibutuhkan karena bukan di dalam kantornya. Nah, jadi membutuhkan yang memang fisiknya yang bagus, stamina yang bagus. Nah, jadi tesnya misalnya tes dari keterampilannya bekerja, tes lari, dan lain-lain, kekuatannya seperti apa, nah seperti itu. Itu untuk menganalisa sejauh mana dia kekuatan fisiknya. Nah, tapi perusahaan itu meranking nantinya. Jadi meranking bagaimana? Nah, kecerdasannya berapa, kemudian untuk kekuatan fisiknya berapa, kemudian attitude-nya berapa. Nah, misalnya dari itu semua, di ranking itu bukan yang diambil yang terbaik. Nah, seperti ini misalnya contohnya. Saya bukakan gambarkan dengan Excel ya. Sebentar. Teman kalian masih banyak yang masih baru join. Nah, seperti ini ya. Kelihatan nggak? Oh, kok nggak kelihatan ya Excelnya? Nampil ya Excelnya ya.
Jadi misalnya seperti ini di perusahaan ya. Nah, itu kalau mau membuat keputusan ini nama misalnya. Nah, jadi dalam perusahaan misalnya menganalisa dari tes kecerdasannya, IQ-nya, kemudian tes fisiknya, nah, didapatlah nilai seperti ini. Kalau menurut kalian yang terbaik yang bagaimana? Pasti kalian milih di jumlah ya, ini di jumlah ini atau di rata-rata mana yang terbaik. Nah, seperti itu kan kalau menurut awam misalnya seperti ini. Yang skor tertinggi. Pasti yang diterima antara ini sama ini. Kalau menurut kalian, nah, namun ketika kita sudah mengolah data menjadi suatu informasi yang dijadikan sistem pengambil keputusan, itu tidak seperti itu dalam suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu akan memiliki kunci. Misalnya, apabila dia mau diterima di bagian, misalnya, bagian produksi, maka dia pasti sudah punya angka kecukupannya, kecerdasannya yang diinginkan, cukuplah paling tidak sudah melebihi dari 20. Misalnya seperti ini. Kemudian fisiknya, ini harus yang sangat prima, yang lebih dari 60. Nah, karena di bagian produksi. Misal dia sudah ditempatkan di bagian kantornya atau administrasi ya. Nah, tadi kan memerlukan ketelitiannya. Ketelitian berada di kecerdasannya. Jadi memerlukan di atas 60 misalnya. Kemudian fisiknya nggak perlu. Fisik itu sudah pokoknya lebih dari 0 sudah cukup. Nah, misal seperti ini. Nah, karena yang di sini yang diambil adalah produksi, karyawan produksi, maka berarti kan ini kuncinya. Harus memenuhi dari dua standar ini. Nah, jadi yang dipilih dari sistem pengambil keputusan, nah kalian kan punya nanti ya, ketika kalian nanti masuk ke suatu pemerintahan instansi ya, itu ada aplikasinya untuk sistem kecerdasan buatannya itu. Jadi mencari yang hampir setara dengan nilai itu. Jadi ini nanti akan di range, akan dianalisa, diambil nilainya dari kecerdasan yang lebih dari 20 yang paling mendekati yang mana. Oh, ini sudah lebih, berarti ini sudah termasuk. Oh, ini lebih berarti sudah termasuk. Berarti ini masuk semua. Kemudian yang fisik, ternyata yang fisik diambil yang lebih dari 60. Nah, fisiknya yang lebih dari 60 cuman ini sama ini. Nah, ini berarti nggak masuk. Nah, ini sama ini. Ini masuk ya yang dua. Nah, yang tadi kalian analisa, oh pasti dari skor terbanyak ya, skor terbanyak itu kan ini dan ini. Ternyata malah ini yang tidak masuk di dalam seleksi yang dari bagian produksi. Karena yang diinginkan dari bagian produksi suatu perusahaan itu mengutamakan dari fisiknya. Ya, jadi dari fisiknya seperti ini.
Nah, jadi bisa yang diambil yang paling mendekati dari ini adalah ya ini atau yang ini. Nanti bisa di ranking. Nah, seperti itu. Itu contohnya sistem pengambil keputusan. Jadi tidak seperti sistem manusia yang mengambil skor terbanyak, tapi yang menyerupai atau yang mendekati dari nilai perusahaan. Nah, itu contohnya dari sistem informasi pengambil keputusan. Kemudian sekarang kembali lagi ke slide. Sebentar saya admit teman kalian. Pak. Nah, sekarang kita akan tahu tentang sistem informasi menurut Wahyu. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama, yang digunakan data untuk mencatat data, mengolah data, menyajikan informasi untuk para pembuat keputusan agar membuat keputusan dengan baik, seperti tadi ya contohnya. Kemudian kalau menurut Steers, nah jadi komponennya sistem informasi itu ada hardware, software, database, kemudian telekomunikasi, dan manusia atau brainware. Kalau perangkat keras, itu kalian sudah tahu ya, hardware seperti apa, monitor, CPU, alat pemrosesan, ya, keyboard, mouse, dan lain-lain. Kalau tidak ada itu, maka tidak akan ada sistem informasi. Kemudian perangkat lunak atau software. Ketika komputer ada barangnya tapi tidak ada softwarenya, maka komputer tersebut juga tidak akan bisa digunakan. Ya, tidak akan membentuk suatu sistem informasi. Nah, kemudian database. Jadi ketika kita sudah menggunakan namanya sistem informasi, itu sudah pasti terhubung dengan database. Tidak akan pernah lepas dengan database. Karena semua data, pencatatan data tersebut yang nanti akan diolah menjadi sebuah informasi, itu dikumpulkan pada database. Kalian kenal kan database kemarin semester berapa itu ya? 3 atau 4 itu? Yang sudah diajar oleh Bu Anse ya, Bu Asih ya. Semester 4. 4 ya. Nah, itu adalah merupakan contoh dari penggunaan database. Jadi ketika membuat suatu program, itu harus mengenal database. Membuat software-software itu. Kalau tidak ada database, data tidak akan bisa disimpan, tidak akan bisa menghasilkan informasi. Kemudian telekomunikasi. Telekomunikasi itu yang menghubungkan ya sistem komputer secara bersama-sama dalam suatu jaringan kerja yang efektif. Kalau di sini biasanya kalian sudah pernah kenal mata kuliah sekarang ya semester ini kalian, jaringan ya. Nah, itu merupakan telekomunikasi. Jadi jaringan komputer. Jadi misalnya komputer si A, IP sekian, misalnya tipe kelas C ini bisa terhubung dengan komputer yang satunya. Nah, itu namanya telekomunikasi dari jaringan. Kemudian manusia atau brainware. Nah, brainware itu yaitu dari manajer, analisis, programmer. Nah, itu adalah brainware-nya atau yang biasanya melakukan perawatan. Nah, yang melakukan pemeliharaan komputer. Nah, itu. Jadi itu komponen-komponen yang saling terhubung untuk membentuk sistem informasi menurut Steers. Kemudian menurut yang satunya ahli ini ada blok masukan, ada blok model terdiri dari 6 ya, kemudian ada blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Sama ya. Jadi yang tadi kalau blok masukan kemarin kita sudah sebut sebagai input, ya, jadi inputnya. Blok masukan merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi, termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan seperti dokumen-dokumen dasar. Jadi data-data tadi, misalnya data pasien berarti apa masukannya?
identitas yang ada di KTP itu. Nah, kemudian diagnosa awal ya, anamnesenya, kemudian nomor SEP dan lain-lain, itu yang dinamakan dari blok masukannya. Kemudian blok model terdiri dari kombinasi prosedur logika dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data. Contohnya seperti ini. Ketika kalian sudah masuk di ranah rekam medis, mau membuat sebuah software. Nah, misalnya kalian sudah membuat codingan. Misalnya codingannya penyakit asma itu apa? Nah, itu adalah termasuk dari blok prosedur logika ini dan matematika yang nanti akan dikonversi menjadi sebuah program yang bisa ditampilkan menjadi sebuah informasi. Jadi namanya penyakit di kode, kemudian kalian itu nanti akan mengenal dari ICD-9 sama 10 itu dalam sebuah komputer, semuanya tinggal tekan kodenya sudah nampil nama-nama diagnosanya. Nah, seperti itu. Itu namanya kombinasi prosedur dan logikanya. Kemudian blok keluaran atau output ya. Produk dari suatu sistem informasi adalah output yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna bagi semua tingkatan manajemen serta semua pemakaian sistem. Jadi outputnya apa? Jadi ketika kita membuat suatu sistem informasi itu harus ada outputnya ya. Kayak sistem informasi rumah sakit, kira-kira outputnya apa? Yaitu outputnya pendaftaran pasien lebih mudah, lebih cepat, efisien, kemudian billing pasien, ketika pasien selesai, selesai pembiayaan, itu keluar billingnya, struknya, kemudian ketika setiap bulan dapat diambil nilai bornya, loss-nya, dan lain-lain ya. Jadi seperti itu. Kemudian blok teknologi. Blok teknologi tadi merupakan tools dari suatu pekerjaan sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model. Nah, jadi dari yang tadi itu. Teknologi terdiri dari 3, brandware, software, dan hardware. Nah, kalau blok basis data tadi sudah sama penjelasannya ya. Kemudian ini blok kendali. Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana, temperatur, air, debu, kecurangan, nah dan lain-lain. Kemudian kegagalan dari sistem itu sendiri, maka blok kendali perlu dirancang dan diterapkan untuk mencegah kerusakan. Wah, kira-kira kalian pasti berpikir gini, kalau sekarang kita sudah menggunakan sistem informasi komputer ya semuanya, sistem informasinya di rumah sakit misalnya, semua data pasien kita tidak memakai kertas, paperless. Kita semuanya menggunakan software. Nah, software itu kan terdiri dari berbagai macam ya. Mulai dari software yang dimiliki rumah sakit ada SIRS, ada Inasi Bijis, ada SIMRS. Nah, ada berbagai macam software-software itu. Namun bagaimana caranya agar kita itu akan terhindar dari bencana, temperatur air, kecurangan, dan lain-lain. Nah, jadi setiap data yang disimpan di basis data harus memiliki backup data. Kalau tidak memiliki backup data, maka otomatis akan kehilangan data apabila terjadi kerusakan dan lain-lain. Misalnya dihack ya. Sekarang kan sudah musimnya hacker ya, mengambil data-data yang dari rumah sakit untuk dijual belikan, misalnya nomor HP-nya seperti itu, kemudian mencari nomor rekening dari karyawan. Nah, hal-hal seperti itu yang nantinya akan merugikan rumah sakit. Nah, maka ketika data sudah dihapus, hilang, kita tetap memiliki backup data. Backup data berupa apa? Ada yang sistem cloud, ada yang menggunakan hard disk eksternal, ada yang menggunakan CD, ada yang menggunakan PC di tempat lain. Seperti Google, apabila di tempat satu terkena bencana, maka data yang di tempat lainnya akan tetap aman karena Google memiliki beberapa backup. Jadi tidak hanya melulu satu server itu dijalankan setelah kena kecurangan, terhack, temperatur, dan lain-lain akan rusak. Tidak seperti itu. Jadi ada sistem security-nya, keamanannya. Baik, kemudian kita akan mengenal tipe sistem informasi.
Tipe sistem informasi ada TPS, MIS, DSS, ES, dan AI. Nah, Transaction Processing System. Kemudian, apa itu? Nah, sistem informasi yang digunakan untuk memproses data untuk transaksi bisnis rutin. Hal yang dapat dilakukan dalam bisnis meliputi mengotomasi penanganan data-data aktivitas bisnis transaksi yang dianggap sebagai kejadian diskrit dalam kehidupan organisasi. Merekap data setiap transaksi, memverifikasi untuk menerima atau menolak, menyimpan data yang telah divalidasi, menghasilkan laporan untuk menyediakan rangkuman dari setiap transaksi, mengunduh transaksi dari suatu proses yang lain. Nah, ini contohnya di perbankan, ya. Di perbankan kalian setiap melakukan transaksi keuangan semuanya detail ya. Ada transaksinya. Kalian kalau punya e-banking, nah di situ kan jelas m-banking kalian keluar berapa, masuk berapa, nah semua itu transaksinya jelas. Jadi di perusahaan akan ada namanya rekening koran yang bisa dilihat oleh usernya atau dilihat oleh nasabah. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen pada level manajemen yang berfungsi untuk mengatur perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan. Nah, ini seperti sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, ini menggunakan ini. Sistem informasi manajemen akademik. Nah, di kampus kalian juga memakai ini. Kemudian penerapan sistem informasi dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh tingkatan manajemen. Jadi ketika manajemen memiliki sistem informasi manajemen, maka akan mudah mengetahui berapa kira-kira yang akan kita butuhkan, kebutuhan yang akan datang. Misalnya sekarang adalah penyakit COVID. COVID adalah menduduki peringkat tertinggi ya di dalam rumah sakit. Jadi pendapatan terbanyak sekarang dari pasien COVID. Nah, berarti kan sudah harus menyediakan berapa tempat tidur yang akan disediakan di bulan depan atau bulan akan datang. Misalnya sekarang tempat tidur pasien COVID yang ada misalnya hanya 20. Ternyata dengan adanya sistem informasi manajemen ini, maka akan jelas berapa jumlah pasien pada setiap bulannya. Ternyata pada setiap bulannya melebihi dari 20 yang antri. Nah, berarti sudah harus disediakan TT baru. Nah, itu gunanya ada sistem informasi manajemen. Jadi, manajemen akan dapat mengambil keputusan dari data yang diambil oleh sistem informasi manajemen rumah sakit itu. Jadi, rumah sakit ini akan dapat menganalisa obat, misalnya, persediaan obat yang akan datang di farmasi. Nah, misalnya obat di penyakit COVID itu kan membutuhkan untuk penguapan atau apa namanya? Nebulizer ya. Untuk nebul itu membutuhkan Ventolin nama obatnya. Nah, persediaan Ventolin pada setiap bulan untuk penyakit COVID seperti apa? Nah, jadi untuk pengambilan keputusan yang akan datang kira-kira Ventolin dibutuhkan berapa pada bulan berikutnya dan bulan ke depannya. Nah, itu analisanya semuanya dari sistem informasi manajemen. Kemudian, nah ini contohnya SIM RS-nya, kalian sudah banyak tahu ya, kurang lebih sudah pernah melihat, sering kan? Nah, ini kalian nanti bisa browsing contoh-contoh SIM RS banyak sekali. Kemudian, nah ada Decision Support System. Nah, ini adalah DSS. Ini untuk pengambilan keputusan. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jadi setiap perusahaan memiliki range atau memiliki rataan dari setiap karyawan yang akan dibutuhkan, nah perekrutan, nah seperti itu, promosi jabatan. Nah, jadi setiap mau mengambil keputusan apapun itu menggunakan sistem decision support system. Kemudian ada expert system. Expert system ini sistem pakar ya. Sistem pakar ini atau dikatakan dalam kedokteran. Kalian pernah tahu Alexa, Google Home, nah dan lain-lain. Itu kan bisa meramalkan cuaca. Hai Alexa, kamu lagi apa sekarang? Sekarang jam berapa? Kamu bisa meramal nggak? Besok hujan nggak? Nah, kalian kalau punya yang seperti box atau tabung yang bisa berbicara sendiri seperti di film Korea yang sekarang booming, tahu ya filmnya apa? Nah, di drakor itu yang sekarang lagi Namdosan sama siapa Ji Pyong ya. Nah, itu kan tentang
sistem pakar ya, atau tentang AI, artificial intelligence. Nah, jadi di situ intelijensinya akan terlihat dari cara kerjanya. Jadi kayak robot bisa berbicara sendiri, nah seperti itu. Tapi kalau yang expert system ini adalah sistem pakar kedokteran. Jadi misalnya gini, otak seorang dokter itu tidak akan bisa didokumentasikan hanya melalui buku saja. Nah, apabila nanti expertnya ya, kalau expertnya nanti sudah meninggal, orang-orang ahlinya sudah meninggal. Nah, maka ilmu kedokteran ini akan musnah kalau tidak ada expert system ini. Dengan adanya ilmu teknologi ini, maka otaknya dokter dikloning menjadi sebuah sistem. Misalnya menganalisa apa? Misalnya gula darah. Jadi gula darah sekian, ini sekian, itu menunjukkan bahwa dia kena DM. Misalnya kolesterolnya sekian, berarti dia kena kolesterol yang memicu akan terjadinya stroke. Nah, jadi semuanya alat-alat kedokteran itu menggunakan sistem pakar. Jadi keahliannya dari dokter. Jadi dokter itu mempunyai keahlian menganalisa biasanya hasil sekian sampai sekian ini merupakan penyakit ini sekian, sekian. Nah, maka dari itu untuk menghindari dari masalah tadi, misalnya dokternya meninggal, kemudian tergerus oleh waktu. Nah, itu dijadikan sebuah sistem mengkloning otak seorang ahli pakar ya. Kemudian, nah ini contohnya, ini AI export system ya. Artificial intelligence ini. Jadi robot ini dikendalikan sebagaimana bisa menyerupai manusia. Kalian sudah pernah tahu ya, kalau di kesehatan ada robot COVID. Nah, jadi sekarang ini kan musim pandemi, pasiennya COVID. Nah, agar mengurangi paparan dari nakes, nah itu menggunakan sistem robot. Jadi robotnya ini nanti bergerak sendiri masuk ke dalam ruang-ruang. Untuk apa? Mengantarkan makanan, mengantarkan obat dan lain-lain. Nah, seperti itu. Ini contohnya yang tadi Alexa Amazon yang bisa digunakan bicara sendiri. Nah, seperti ini. Sekarang ada ya yang paling musim sekarang hanya harganya 200.000 bisa beli kalian buat nyapu lantai kalian. Nah, seperti vacuum cleaner. Nah, itu juga sudah menggunakan expert system atau AI-nya sudah digerakkan. Dia akan mencari debu-debu yang kotor-kotor. Jadi disesuaikan dengan kondisi ruangannya. Ini kalau kalian punya ini enak nih, bisa buat kencan. Jadi maksudnya gini, kalau kalian kesepian, minta temenin, nah puterin musik, diputerin. Misalnya kalian, tolong dong matikan lampuku, janjian belanja. Besok kalau aku jam segini ingetin ya, aku besok belanja. Oh, besok aku mau ketemu sama pacarku. Nah, kayak gitu. Jadi bisa omong-omongan sendiri seperti ini. Kalau kalian masih kurang paham tentang AI, lihat aja ke Drakor nanti ya, startup namanya. Nah, di situ kalian akan mulai mengenal gimana cara-caranya AI itu bekerja. Lucu, kalian nanti akan mengenal. Oh, ternyata seperti itu. Nah, caranya seorang AI jadi menyerupai suara manusia. Ini Google Home-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini drakornya loh. Siapa yang kelompoknya Namdosan? Siapa yang kelompoknya Jipyong? Nah, kalian ngerti kan? Nah, Jipyong. Oh. Kira-kira yang cowok-cowok pasti suka yang ceweknya kan, yes, by Suzy-nya ya. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan apa gimana? Coba di-on-kan semuanya. Paham? Oh, jadi ini nanti saya upload saja ya. Jadi akan saya upload di Google di YouTube lagi yang sudah saya jelaskan ini. Nah, kemudian ada oleh-olehnya, jangan lupa. Nah, ini tugasnya. Tugasnya ini dikumpulkan di Google Classroom ya. Kalian ini pertemuan paling cepat kan Senin, berarti terakhir dikumpulkannya hari Minggu. Nanti saya buat itunya ya, tempatnya untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi ini nanti tak buatkan. Jadi kalian buatnya mudah aja, nggak usah yang repot-repot. Seperti tadi kan, nah, buat tabel,
kemudian ada yang berbentuk gambar diterjemahkan menjadi apa? Menjadi informasi. Nah, kemudian ada yang kata-kata apa? Kata dibentuk menjadi kalimat. Nah, seperti itu. Tapi ingat jangan sampai mencontek. Jangan menggunakan jawaban browsing di Google. Boleh, di Google boleh, tapi kalian bikin sendiri. Di Word kalian bikin sendiri tabelnya, kalian menyusun yang gambarnya seperti apa, bentuk grafiknya seperti apa. Nah, membentuk seperti bagan alir atau pie dan lain-lain itu terserah kalian. Tapi kalau kalian murni mencontek yang ada di Google, itu pasti otomatis terdeteksi. Ingat ya kakak kelas kalian kemarin, satu kelas hampir 75% itu mendapatkan nilai 0. Karena apa? Bu saya nggak nyontek kok, Bu saya nggak nyontek teman. Iya, tapi nyontek di Google. Jadi semuanya ngambil dari Google. Itu kesalahannya. Kalau ngambil dari Google, itu dibuat sendiri. Misalnya contoh 10 penyakit terbanyak seperti itu. Atau misalnya gejala apa, anamnesa yang tertinggi misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dicari di Google dapat. Tapi kalian nanti rubah-rubah saja. Jadi jangan sampai sama setiap teman. Ya, pastikan tidak melakukan plagiat. Mudahkan tadi penjelasannya yang depan ya, hanya data dirubah menjadi sebuah informasi. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Kira-kira ada pertanyaan yang lain seputar jam kuliah atau apa untuk pertemuan di lab? Mulai Senin ya di kelas ini. Iya, Bu. Sudah ada ya. Ada yang Senin ya, ada yang Jumat ya. Bu. Ada Itu yang tanya? tugasnya maksudnya 10 Ya. nomor. Gimana? Untuk tugasnya itu maksudnya 10 nomor. Iya, membuat 10 contoh, iya. 10 nomor. Jadi misalnya kalian yang nomor pertama kalian bikin yang membuat teks ya, membuat data itu angka dirubah menjadi sebuah paragraf. Kemudian nomor 2 kalian coba buat tabel. Terus nomor 3 buat dari gambar dirubah menjadi paragraf. Terus membuat diagram alir seperti itu, membuat bagan. Nah, terserah kalian seperti apa mengolahnya. Banyak contoh-contohnya, tapi kalian bikin sendiri dari Word ya. Jadi jangan sampai nyontek punya teman, jangan sampai plagiat. Jadi 10 contohnya. Bisa kalian buat dua-dua berapa terserah. Nah itu. Dikerjakan mulai sekarang, jangan nunggu besok-besok akhirnya lupa. Ketika sudah melebihi waktu yang ditentukan, maka tidak akan saya koreksi. Dan jangan lupa di Google, di Classroom harus dilakukan turn in ya. Jadi harus turn in. Kalau tidak di turn in atau tidak diserahkan, maka tidak dapat dikoreksi. Seperti itu. Saya kira cukup ya. Ada lagi kah yang bertanya tentang tugasnya? Slide-nya nanti juga saya bagikan di Classroom ya, nanti saya upload. Ya. Ya, Bu. Baik, saya kira cukup ya. Ya, Bu. Ya, tetap jaga kesehatan, semangat ya, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jangan berkerumun. Nah, baik, saya akhiri. Dia di screenshot ulang ya, Bu ya? Yang apa? Dia di screenshot ulang untuk Yang mananya di screenshot? kita mahasiswa, Bu, maksudnya. Maksudnya? Untuk diserahkan ke pihak Materinya. akademik. Iya, maksudnya tidak di screenshot gitu, Bu. Coba diulangi pertanyaannya. Begini, Bu, maksud saya kan kemarin Ibu kan screenshot tuh wajah-wajah mahasiswa yang ikut perkuliahan untuk diserahkan ke pihak akademik. Oh ya. Iya, Bu, begitu.
Oh gitu, ya. Ini tadi saya sudah melakukan rekam, jadi sudah saya rekam di sini. Jadi ini kurang lebih kalian sudah terlihat ya wajah-wajahnya. Tadi sudah saya minta on-kan videonya. Ini ada beberapa yang dimatikan, di-on-kan. Dari tadi sudah saya rekam ini. Nah, coba sekarang. Ya, screenshot ya. Ya, Bu. Action yang cantik-cantik. Saya buka Word dulu. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Ya, Bu, sama-sama. Nah, saya cek layout. Tadi teman-teman kalian ada banyak yang live duluan, itu kenapa ya? Meninggalkan kelas duluan. Kadang dari jaringan, Bu. Oh, dari jaringan. Maksudnya mata kuliah jaringan komputer? Oh, bukan, Bu. Oh, Kadang jaringannya. hanya yang terganggu. Jaringannya, Bu. Saya kira mata kuliah itu. Oh, baik. Kalau gitu sudah saya screenshot ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya, jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.